Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul unsur-unsur pembangun karya sastra. Karya sastra tidak muncul begitu saja, melainkan dibangun oleh berbagai unsur yang saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu unsur intrinsik atau yang berasal dari dalam karya itu sendiri, dan unsur ekstrinsik atau yang berasal dari luar karya. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung terdapat di dalam teks karya sastra. Unsur ini membentuk struktur cerita sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide pokok, dasar cerita, atau gagasan utama yang diangkat pengarang. Contohnya tema percintaan, perjuangan, pengkhianatan, keagamaan, kritik sosial, dan lain-lain. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Bisa baik, jahat, keras kepala, penyabar, dan sebagainya. Tokoh bisa dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Ada tokoh protagonis atau tokoh baik, dan tokoh antagonis atau tokoh penentang. Yang ketiga adalah alur atau plot, merupakan rangkaian peristiwa yang disusun secara logis dan kronologis. Tahapan alur ada 5. Yang pertama adalah eksposisi, yaitu pengenalan tokoh, latar, dan situasi. Yang kedua adalah konflik, yaitu mulai muncul masalah. Yang ketiga adalah klimaks, yaitu puncak ketegangan cerita. Yang keempat adalah antiklimaks, yaitu masalah mulai mereda. Dan yang terakhir adalah resolusi, yaitu penyelesaian cerita. Alur bisa berbentuk alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang keempat adalah latar atau setting, yaitu menunjukkan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Latar membantu pembaca membayangkan situasi cerita. Misalnya, latar pedesaan tahun 1945 dengan suasana perjuangan. Yang kelima adalah sudut pandang, yaitu cara pengarang menyajikan cerita, melalui mata siapa cerita itu dilihat. Di sudut pandang adalah orang pertama, yaitu aku sebagai tokoh. Yang kedua adalah orang ketiga terbatas, yaitu hanya tahu satu tokoh. Yang ketiga adalah orang ketiga serba tahu, yaitu mengetahui semua tokoh dan kejadian. Yang keenam adalah gaya bahasa, yaitu cara khas pengarang dalam penggunaan bahasa, meliputi pilihan kata atau diksi, majas metafora, hiperbola, personifikasi, dan lain-lain, serta irama kalimat. Yang terakhir adalah amanat atau pesan, nilai atau pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, bisa tersurat jelas tertulis atau tersirat disampaikan melalui peristiwa. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah faktor-faktor dari luar teks yang turut mempengaruhi isi dan makna karya sastra. Unsur ini tidak langsung tampak dalam teks, tetapi dapat dirasakan melalui tema, watak tokoh, atau jalan cerita. Beberapa unsur ekstrinsik antara lain yang pertama adalah latar belakang pengarang, yaitu riwayat hidup, pengalaman, pendidikan, hingga kondisi psikologis pengarang sering memengaruhi karya yang dihasilkannya. Misalnya, seorang pengarang yang hidup di masa perang cenderung menulis tentang perjuangan atau penderitaan rakyat. Yang kedua adalah kondisi sosial budaya, yaitu norma, adat, kebiasaan, dan nilai budaya masyarakat saat karya ditulis akan masuk di dalam cerita. Misalnya, karya yang ditulis di lingkungan pesantren biasanya syarat dengan nilai religius. Yang ketiga adalah kondisi politik. Situasi politik suatu masa bisa mempengaruhi tema karya. Misalnya novel Bumi Manusia karya Pramoedyan Anantatur banyak dipengaruhi oleh situasi kolonialisme Belanda di Indonesia. Yang keempat adalah kondisi ekonomi. Faktor ekonomi, baik dari pengalaman pengarang maupun realitas masyarakat, sering hadir di dalam karya. Misalnya cerita tentang kemiskinan, perjuangan buruh, atau ketimpangan sosial. Yang kelima adalah kondisi sejarah, yaitu peristiwa sejarah tertentu bisa melatar belakangi karya sastra. Misalnya banyak novel berlatar Perang Dunia Kedua atau kemerdekaan Indonesia. Yang keenam adalah nilai kehidupan, yaitu nilai moral, agama, filsafat, dan pandangan hidup masyarakat. Sastra sering digunakan sebagai media penyampaian
sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar teks yang memberi pengaruh terhadap lahirnya karya, seperti latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, politik, ekonomi, sejarah, serta nilai-nilai kehidupan. Keduanya saling melengkapi. Intrinsik membuat karya sastra terstruktur, sedangkan ekstrinsik memberi roh dan warna yang memperkaya makna cerita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatian.